Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Inka ya. Jadi sekarang gue mau nge-review nih sebuah film. Bisa dikategoriin genrenya tuh horor psikologis, horor misteri, bisa thriller, bisa dramanya juga. Judulnya adalah Last Night in Soho. Jadi kali ini gue akan berusaha reviewnya non spoiler ya gitu. Disutradarai oleh Edgar Wright dan cast-nya ada Thomasin McKenzie dan Anya Taylor-Joy. Menceritakan seorang bernama Eloise atau dipanggil Ellie. Di awal adalah anak desa gitu ya, yang dia akhirnya keterima di sekolah desain ternama di kota London. Jadi si Ellie ini tuh anaknya unik, dia itu suka banget sama hal berbau oldies gitu, berbau 60-an, dari mulai fashionnya sampai musiknya. Bahkan dia bilang kalau musik-musik oldies itu zaman dulu tuh lebih bagus dari musik sekarang. Oke, gue setuju sama lo itu, Ellie. Akhirnya dia pindah menginap di sebuah kayak kos-kosan gitulah di daerah Soho. Dan sejak di sana dia kayak entah itu menemukan atau memimpikan ya seseorang cewek cantik tahun 60-an gitu, namanya Sandy. Kemudian akhirnya dia bisa melihat peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi pada si Sandy ini gitu. Apakah misteri di balik ini semua? Oke, jadi gue mau impress dulu ya. Jadi ini film ini tuh banyak di review orang-orang tuh katanya sih bagus banget gitu kan ya, salah satu film favorit mereka tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan gue gitu? Ternyata ini bukan salah satu film favorit gue. Yang nggak tahu ya, mungkin apakah gue terlalu ekspektasi gue terlalu tinggi kali ya. Oke, jadi gue akan bahas hal-hal dari yang gue suka dulu. Di sini memang karakter-karakternya itu sangat kuat, sangat ikonik gitu ya. Karakter developmentnya Ellie ini dari awal, dari dia gadis desa yang lugu sampai akhirnya dia berubah gitu ya. Karena karakter tuh kompleks banget, dan gue surprisingly gue dari awal-awal menit kayak 10-15 menit awal pertama tuh gue bisa simpati sama si karakter Ellie ini, bisa simpatik sama dia gitu. Kayak bisa into this character, gimana gue ngerasa ya kesedihannya dia gitu awal-awal. Terus jadi gini, setengah dari karakter-karakter di film itu kayak oke, gue tau mereka manusia biasa, tapi setengahnya lagi tuh kayak karakter orang dalam mimpi buruk. Lo pernah mimpi buruk? Nah, karakter-karakter manusianya tuh kayak gitu, dia seolah kayak di dalam mimpi buruk lo gitu. Dari untuk segi acting ini ya, dua cewek ini sih, Thomasin McKenzie itu oke banget karena dia bisa memerankan apa ya, karakternya dalam, terus bisa kayak perubahan emosinya gitu. Tapi nah, kalau si Anya Taylor-Joy ini ya dia karena sangat ikonik, dan ya cowok-cowok pasti seneng banget ya ngeliat dia kayak Barbie tahun 60-an banget gitu. Production design-nya memang detailnya niat banget sih, setnya, wardrobe-nya, make up, kayak ada apa ya, warna-warni lampu-lampu neonnya gitu lah ya gitu. Meskipun sebenarnya kalau filmnya kayak lampu neon-neon warna-warna kayak gitu tuh ngingetin gue sama film Suspiria ya. Dia ada dua film tahun 77 kalau salah sama 2018. Meskipun itu beda sih, genre itu lebih horornya, lebih dark, lebih mengerikan banget kalau itu sih gitu. Terus ada beberapa scene pas lagi dance-nya tuh kayak long take, tapi transisinya tuh kayak mulus banget gitu ya, menyenangkan aja sih dilihatnya. Kalau lo ngarapin film yang ceritanya tidak generik dan unik, mungkin ini lo bakal suka nih jenis cerita kayak gini, karena kayak beda aja gitu. Untuk musiknya baik dari scoring, baik dari musik latar belakangnya tuh kayak dia bisa memadukan antara musik oldies sama ada scoring yang menegangkan juga gitu, dan penempatannya kayak pas. Jadi lo kalau suka banget sama hal-hal berbau oldies gitu, lo bakal senang banget sih nontonnya. Dari mulai dance-nya, fashionnya, rambut Jackie O, segala macem. Tapi sayangnya menurut gue untuk story-nya sendiri tuh gue sih jujur kayak kurang terpuaskan aja sih. Kayak masih banyak beberapa tanda tanya, entah itu plot hole, kayak masa sih bisa kayak gitu, kok bisa begini ya gitu. Terus di sini kan ada plot twist juga, ya oke lah plot twistnya, tapi kayak oh ya udah gitu aja. Dan menurut gue sih agak predictable juga twistnya, dan kayak yang oh gitu, terus kenapa, ya udah kayak gitu. Nah, untuk warna neonnya ada kayak plus minus juga sih bagi gue. Memang menarik gitu ya, colorful, tapi ada beberapa part yang justru kayak bikin gue agak sakit mata, pusing gitu karenanya. Atau apa, nggak tahu apa karena gue yang udah uzur juga kali ya, faktor usia jadi pusing. Nah, di sini kan memang ada elemen horornya. Nah,
tapi sayangnya gue nggak ngerasa gue nggak ada rasa gue takut atau apa ya. Ada sih beberapa ya gue agak deg-degan sama misterinya, tapi ya udah gitu aja gitu. Bahkan nih sampai babak 2 film ini sebenarnya kayak gue masih bingung nih mau dibawa kemana. Terus kayak ya lebih kayak kepenasaran aja sih, perasa takut tegangnya tuh gue nggak ada gitu. Dan warning, ini film untuk dewasa ya, bukan film keluarga, jadi memang ada beberapa violence dan gore-nya juga, jadi ya sesuaikan umur ya, jangan bawa anak kecil juga gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau dari skor dari gue sih kayaknya ya 7,5 ya dari 10, nggak jauh beda sama skor di IMDb dan Metacritic gitu. Oke, jadi gue akui nih kayak filmnya menarik, ikonik, eksekusinya baik, tapi story-nya sendiri gue sih kurang terpuaskan kalau gue gitu. Ini kayak jenis film yang kalau lo kritikus film, lo cinephile, mungkin lo bakal suka gitu ya, atau mungkin lo filmmaker yang ngerti hal-hal teknis tentang editing dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau untuk penonton awam, ya nggak tahu sih ya, tergantung selera masing-masing sih. Bahkan gue sempet kayak apa ya, ini andaikan si Anya Taylor nggak main di film ini tuh kira-kira gimana, karena gue tahu fansnya Doi cowok-cowok tuh banyak banget gitu ya. Seneng banget lah lihat dia di sini dengan cantik dan joget-joget dan segala macamnya, betul nggak? Ya jadi gimana pendapat kalian udah nonton? Apakah lo yang tipikal suka banget sama nih film tuh the best sih, film yang terbaik tahun ini, atau ya kayak gue aja ya menarik sih? Nggak apa-apa, silakan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video, bye-bye.